Tes satu. Tes. Kopi ya? Shalom bagi kita semua. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu karena kami rindu Engkau. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa kami akan mengalami
Kami mau siapkan hati kami dan kami mau memberikan yang terbaik. Pujian kami, sembah kami, syukur kami, sukacita kami di dalam Tuhan. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala di dalam hati kami, sehingga kami bergelori, bersukacita menaikkan setiap pujian kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Kita memuji Tuhan. Amin. Yes. Katakan dulu pada kanan kirinya, memuji Tuhan lebih dahsyat. Tuhan lebih dahsyat. Kita akan melanjutkan. Di hadapan
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa memuji dan bersorak-sorak untuk di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik kepadamu. Namun sebelumnya apapun yang kami berikan kepadamu Tuhan, semoga Tuhan menerimanya, karena kami memberi dengan ikhlas, ketulusan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Tuhan,
sembah kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selalu duduk teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Oke. Kasih dulu. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini sekali lagi, tapi diturunkan nadanya gitu. Ini lagu gembaran saya, lagu Sydney Mede, mengenal kalau bahasa Inggrisnya Give Me My Best. Kita akan menyanyikan lagu ini, tapi sudah tunggal kuncinya dengan slow. Berikan nyanyian suara yang terbaik dengan penuh perasaan. Bagaimana karya Tuhan bagi kita, amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Saya ada slide, boleh tampilkan di dokumen ya. Klik dokumen, setelah itu Khotbah Gembala 2024. Kita buka kita sambil mencari 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Korintus pasal 3 ayat 17. Udah ketemu ya? Di situ ada Roh Kudus part 1. Ada ya? Oke. Boleh nonton ya? Bapak Ibu Saudara yang kukasihi, kita masih kembali kepada tema kita untuk tribulan ini, yaitu tentang Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus, mengenal Roh Kudus, dan saya mau saudara lebih dalam lagi memahami dan terjalin di dalamnya, bahkan ikut kepada pribadi Roh Kudus itu sendiri. Oke, thank you Jen, thank you. Puji Tuhan, kita berdoa supaya LCD kita akan dibeli baru lagi ya. Jadi kenapa lagi? Kita buka Alkitab kita seperti yang saya katakan tadi, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3 ya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi 1, 2,
2, 3 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Amin. Hebat firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara adalah posisi roh dalam dirimu atau posisi roh dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahasa Yunani kata Tuhan di situ adalah Kyrios, yang diartikan sebagai tertinggi dalam kekuasaan. Roh Kudus tidak diizinkan berkuasa di sembarangan tempat. Roh Kudus tidak bisa hadir dalam segala wadah. Roh Kudus tidak bisa hadir tanpa ada feedback atau sebab akibat yang membuat dia hadir. Roh Kudus tidak bisa hadir di bar, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak bisa hadir di penjara. Roh Kudus tidak bisa hadir di rumah sakit. Roh Kudus juga tidak bisa hadir di gereja ketika dia tidak dipanggil. Tapi Roh Kudus akan hadir ketika dia diundang dalam posisi tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu bisa saja tidak hadir dalam satu gereja ketika Roh Kudus itu disampaikan atau diremehkan, bahkan tidak dihargai, saudara-saudara. Makanya saya katakan posisi Roh Kudus dalam diri saudara bagaimana? Bagaimana saudara menganggap pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Bagaimana saudara menganggap pentingnya Roh Kudus dalam pribadi saudara? Makanya di mana posisi Roh Kudus bagi kita? Saya selalu mengingatkan dan terus mengingatkan kita bahwa pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang setara dengan Allah dan Anak. Setara itu. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Next slide deh. Satu kali saja. Oke. Bapak Ibu Saudara, di sini akan saya tampilkan beberapa ayat-ayat tentang Roh Kudus kepada pribadi seseorang, sehingga ada sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan mereka ketika dia mengabaikan Roh Kudus, ketika dia mendustai Roh Kudus, dan ketika dia hidup dalam Roh Kudus, gitu. Ulangi sekali lagi ya. Di sini saya tampilkan beberapa ayat tentang karya Roh Kudus dalam diri seseorang ketika dia hidup dalam Roh Kudus, ketika dia mendustai Roh Kudus, ketika dia berbohong kepada Roh Kudus, dan ketika dia hidup dalam Roh Kudus. Bisa jadi? Belum lagi ya? Oke. Bapak Ibu Saudara boleh dengarkan saya. Julpan nanti boleh buka Kisah Rasul pasal 5 ayat 9. Paulus boleh buka Kisah Rasul 5 ayat 32. Mita boleh buka Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Senida boleh buka Kisah Rasul 11 ayat 12. Ingat ya. Paulus udah tadi ya. Rudol boleh buka Kisah Rasul pasal 16 ayat 6. Sudah? Ya. Julpan Kisah Rasul 5 ayat 9 ya. Siapa tadi Kisah Rasul 5 ayat 32? Oke, baca mulai dari Julpan 32 ya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencari roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menunggu suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan menusuk engkau juga keluar. Oke, pasal 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami Roh Kudus dan dikaruniakan Allah pada semua orang yang menaati Dia. Pasal 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Pasal 11 ayat 12. Lalu kata Roh Kudus kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang, dan keenam saudara ini menyertai aku, kamu masuk ke dalam
rumah orang itu. Pasal 16 ayat 6 dong. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kami lagi pasal Kisah Rasul pasal 3 ayat 4. Kasih dulu doang. Pasal 3 ayat 4. Senida, udah ya. Berarti Helen, bentar ya. Helen baca Kisah Rasul 8 pasal 5 ya. Ayo, ya. Gua ya. Oleh karena itu Roh Kudus Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ dari Helen. Beginilah firman Tuhan. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan terpenuhnya dapat memberikan firman, di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa yang kita dalamnya dia. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Ayat-ayat ini merupakan sebuah teks yang bercerita yang berisi tentang akibat ketika hidup dalam roh dan akibat ketika kita mengesampingkan bahkan mendustai roh. Apa yang dibaca oleh Juman tadi adalah bercerita soal Ananias dan Sapira yang mendustai Roh Kudus. Ketika dia mendustai Roh Kudus, apa yang terjadi? Suami istri meninggal. Karena Petrus bilang ini, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Kamu lihat ini orang akan bawa suamimu dan kamu juga akan meninggal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia sepele, karena dia mendustai roh sehingga langsung innalillahi. Itu konteks kalau orang hidup mendustai Roh Kudus. Yang kedua, itu cerita tentang bagaimana orang yang hidup dalam roh, orang yang hidup dalam roh akan bersaksi, bercerita tentang Injil dan kebenaran firman. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 30 yang mengatakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu dan oleh karena roh kami bercerita tentang firman. Oleh karena roh kami bercerita tentang Injil. Itulah ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh. Berbeda dengan orang yang mendustai atau berbohong kepada Roh Kudus, langsung meninggal saudara. Jadi jangan saudara bilang aku gak bisa beritakan firman. Kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, Roh Kudus akan mengajari lidah dan mulutmu untuk berkata-kata memberitakan firman. Katakan amin. Amin. Itu jadi saudara pernah saya sampaikan bahwa Yesaya pasal 61 ayat 1 bilang gini, Roh Allah ada padaku yang akan mengajari lidahku untuk berkata-kata, menyampaikan kabar baik kepada orang yang menderita, kepada orang yang dalam penjara, kepada orang yang terikat, kepada orang yang frustasi dan lain sebagainya. Ada lagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dibaca dengan minta apa? Karena kamu menentang roh. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, dia akan mengajari kita. Dia bilang gini, Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil kemana? Di Asia. Tunggu belum waktunya, kata Roh Kudus. Pada waktu itu Roh Paulus memberitakan Injil dulu. Tunggu belum waktunya. Artinya apa di situ? Roh Kudus membimbing perjalanan kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kita. Makanya dalam pujian, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kan gitu. Betul tak? Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus memposisikan Roh Kudus itu dalam hidup kita di mana gitu. Paulus didorong Roh Kudus dan bersaksi. Roh Kudus akan mendorong saudara untuk menceritakan tentang Tuhan. Roh Kudus akan mendorong saudara untuk memberitakan Injil. Tapi kalau orang yang tidak ada roh dalam dirinya, orang yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, orang yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, dia akan nyaman stay dalam posisi imannya dan tidak pergi keluar. Saya ulang kepada saudara-saudara, gereja bukan gudang garam. Tahu saudara maksud saya, gereja bukan gudang garam. Garam itu harus disebar ke tempat yang perlu. Kalau gudang garam berarti gudang itu nggak difungsikan, nggak digunakan, hanya numpuk di situ. Saudara adalah garam. Garam itu harus disebarkan di mana perlu, di mana butuh. Supaya apa? Supaya garam itu terasa sih. Yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Next slide, next slide. Ini dia. Kayaknya kecil gitu ya. Iya. Sorry. Kita berdoa ini supaya sininya juga baik ya. Supaya jangan sakit mata you and me ya. Melihatnya gitu ya kan. Yang satunya jelas terang, yang satunya cantik, yang nampak jelek hidupnya. Saya masuk ke kita saudara-saudara yang terkasih. Jika Roh Kudus tidak ada dalam gereja atau jika Roh Kudus tidak ada dalam suatu gereja,
ke gereja. Waktu dia cekrek, pulang balik selfie. Selamat beribadah, hanya foto buat status. Sekarang kayak gitu terjadi, betul. Selalu saya bilang sama saudara, ada orang Kristen, dia buat ayat Alkitab, Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam hidupku katanya, tapi dia nggak ke gereja, pakai story, pakai ayat Alkitab, tapi nggak ibadah. Dia buat story, dia buat ayat Alkitab, tapi nggak ke gereja. Ya sekarang yang banyak kayak gitu. Saudara lihat deh, saudara lihat, di mana-mana orang kalau pulang ke gereja langsung nampak storynya dia beribadah, langsung nampak storynya dia ke gereja. Makanya terkadang gereja menjadi apa? Menjadi tempat untuk buat status saja, story saja. Tapi rohmu bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Apakah roh kamu hidup dalam dirimu atau sedang dalam posisi bahasa Prancisnya melek? Saya selalu bilang kepada saudara-saudara, roh kudus sedang pergi dalam dirimu, tapi tidak dihidupkan kembali. Itu yang saya katakan bahwa Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau nggak menyala-nyala berarti mau melek, nggak hidup. Gereja akan menjadi tempat passion saja. Tahu saudara passion? Dia beli baju baru, dia datang ke gereja. Jadi tujuan pribadi supaya apa? Passion. Nih, tengok sepatuku. Nih, tengok jamku. Nih, tengok rambutku. Nih, tengok bajuku. Nih, tengok dasterku. Nih, pulang ke gereja kamu jadi. Tapi yang terjadi sekarang kan, datang ke gereja jadi passion. Karena ada roh di dalam gereja. Apalagi Bapak Saudara, gereja akan menjadi tempat pengakuan aja. Atau saudara maksud saya tempat pengakuan? Asal ibu tuh halak, aku Kristen, ate. Gitu kan? Biar orang tahu aku Kristen, tapi sebenarnya Kristen KTP. Nggak ada pertobatan. Dia Kristen, tapi apa? Setahun sekali ke gereja. Dia Kristen, setahun sekali beribadah. Asal ibu tuh halak. Gua ada naik melodong sembako kan di sembako kan sekarang. Kan gitu. Dan masih banyak lagi Bapak Saudara. Saudara di mana? Pilih mana gitu ya. Tapi maksud saya adalah saya hanya mau saudara menilik lebih dalam lagi. Yang saya maksud di situ gerejanya bukan bangunannya, tapi saudara adalah gereja. Bagaimana hidup saudara ketika tidak ada Roh Kudus di dalamnya? Saudara akan seperti apa? Saudara akan seperti film sosial, maksudnya apa? Sama seperti dunia yang tidak kenal Roh Allah. Kan Roh Allah itu bukan berasal dari dunia, tapi Roh Allah berasal dari surga. Roh Allah apa? Dunia tidak mengenal Roh. Itu kata Yohanes. Kalau saudara tidak ada Roh Kudus, berarti saudara buatan dunia. Bilang sama-sama dengan saya buatan surga. Kalau saudara buatan surga, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Amin. Kan yang saya maksud di sini kembali bahwa saya mau saudara paham ini, gereja yang saya maksud bukan bangunan, tapi gereja itu Anda dan saya. Saya pernah lihat story saya pernah bilang gini di story WA. Terlalu banyak sekarang pemimpin gereja atau pendeta-pendeta, gembala-gembala terlalu fokus membangun gereja secara fisik, tapi tidak atau mengesampingkan gereja secara spiritual. Ulangi sekali lagi ya. Terlalu banyak sekarang gembala-gembala, pendeta-pendeta terlalu banyak fokus membangun gereja secara fisik, tapi tidak membangun gereja secara spiritual. Nangkap nggak maksud saya? Saudara adalah gereja secara spiritual. Banyak gembala kadang, banyak pendeta sekarang bangun gereja, fasilitas, apalagi kursi, semua AC, tapi tidak membangun gereja secara spiritual. Boleh bangun gereja, boleh punya AC, boleh. Ini kan kita kemana asal boleh kan? Apalagi fasilitas boleh, tapi jangan sempat dombanya kekeringan, haus, tidak dikasih minum, dombanya keriput, bulunya nggak ada, tapi terus dipaksa. Tapi bangun dulu dombanya, bangun dulu gereja secara spiritual, maka dengan secara otomatis susunya banyak, bulunya tebal, dari situ bisa menghasilkan uang. Betul tak? Iyalah. Kalau kita bangun gereja secara roh, secara spiritual, contoh nih, saya doakan terus mampu banyak uang, dia memang memberi. Dari situ pemberiannya kita benahi gereja, benahi segala fasilitas begitu. Dia enggak jual janjiman, jual perpuluhan, jual ucapan syukur, tapi saya enggak pernah bangun rohnya secara spiritual. Ributlah dia secara roh. Makanya saudara, kita harus memporsikan Roh Kudus itu di mana dalam hidup saudara. Jangan sampingkan Roh Kudus. Kamu ngerti, katakan amin.
Slide selanjutnya. Yang benar adalah Paulus bisa nampak. Saya bahas ya. Tidak ada pewahyuan tanpa Roh Kudus. Bilang sama-sama kiri kanannya. Tidak ada pewahyuan tanpa Roh Kudus. Nangkap nggak maksud saya? Tidak ada pewahyuan tanpa Roh Kudus. Gereja yang hidup adalah gereja yang bisa apa? Melihat pewahyuan dalam suatu hal. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Ada pewahyuan, ada pengilhaman, dan ada penglihatan. Makanya saya katakan apa? Tidak ada penglihatan tanpa Roh Kudus. Tidak ada Bapak Ibu. Makanya kita hidup menderita saja. Dan saya mau bilang kepada saudara-saudara bahwa orang Kristen hidup tanpa roh adalah seperti kanibal. Orang Kristen yang hidup tanpa roh adalah seperti kanibal. Tahu saudara kanibal? Badannya bergerak, gerak-gerak seperti itu, tapi jiwanya nggak ada lagi. Kita bukan seperti itu. Kita harus terus hidup dalam roh kita. Ingat baik-baik, ingat baik-baik, ingat baik-baik, ingat baik-baik, ingat baik-baik. Dengarkan ini. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa harus menyala-nyala? Karena dunia akan membuat rohmu terus padam supaya padam dan mati. Dunia akan mencoba itu. Tapi ketika rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa lanjutannya? Ladang sudah menguning, banyak untuk dituai. Kalau kita bilang apa? Ladang menguning, sedikit bekerja. Tuai yang banyak, sedikit bekerja. Karena banyak orang sekarang malas melayani Tuhan. Banyak orang sekarang apa lagi? Acuh tak acuh melayani Tuhan. Ya? Tapi di sini nggak ada, di sana banyak. Di sini nggak ada. Hanya mengingatkan ada. Haleluya. Hanya mengingatkan ada. Makanya selalu saya bilang jemaat Chokchi nggak ada yang jemaat, semua pelayan. Karena saudara harus melayani. Tengok saudara data aja. Semua yang hadir pasti melayani. Tidak ada yang sama. Semua yang terdata yang 15 orang sekarang di kampung itu semua melayani, nggak ada yang enggak. Soal data aja. Kecuali dia baru sekali 2 kali datang. Kalau dia sebulan lebih pasti melayani. 2 bulan lebih pasti melayani. Karena saudara bukan dijadikan jemaat, tapi saudara dijadikan pelayan. Untuk bekerja dalam Tuhan. Orang yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya tidak ada sukacita. Bilang sama-sama, tidak ada sukacita. Tidak ada sukacita. Tengok dulu muka kiri kanannya, nampak nggak? Betul. Jadi saya betul saudara. Saya selalu mengalami seperti ini. Tanda-tanda kenapa bahwa banyak orang menganggap uang saya banyak. Gitu. Pak Pendeta, minta tolong membantu saya, pinjam dulu uang. Saya pernah ada uang juga, iya kan pernah berapa rupanya? Kalau ada aku kasih. Kalau ada aku kasih. Nggak usah banyak-banyak, Pak, 10 juta aja katanya. Oh tunggu sebentar ya, kucek dulu rekening. Kucek dulu rekening, saya tahu nggak ada uang. Tapi bagi saya dalam hati, kok banyak kaya orang berpikir banyak uang, berpikir kenapa? Karena ketika kita hidup dalam Tuhan, hidup oleh Roh, orang nggak tahu kita punya uang atau nggak punya uang, mau banyak uang, mau sedikit uang, nggak ada uang, tetap sukacita, haleluya. Iya, jadi jangan tahu orang kamu ada uang atau nggak ada uang. Asal ada uang, storynya, ya kan? Tapi nggak ada uang. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Hanya mengingatkan aja. Iya, nampak kali kita kalau ada uang dan nggak ada uang, nampak kali. Iya, betul aku bilang. Kalau ada uangnya, soraklah, haleluya. Pas pun polisi sorak, pas nggak ada uang. Apalagi tanggal tua gitu ya kan. Soraklah, haleluya. Dia berpikir apa yang nanti makan. Haleluya. Apa yang nanti makan? Soraklah, haleluya. Saudara, kalau kita hidup dalam Roh, saudara punya sukacita yang tidak bisa dimiliki dunia. Amin. Saudara memiliki sukacita yang tidak bisa dimiliki dunia. Karena sukacita itu ada di dalam Tuhan, dan di dalam Tuhan yang memiliki Roh. Apalagi tanpa Roh Kudus tidak ada damai.
bersyukur punya Tuhan. Meskipun kehidupan kami pas-pasan, ya kan? Pas butuh, pas ada gitu aja. Pas perlu, pas ada gitu aja. Ya kan? Ada aja cara Tuhan memperbaiki. Dan kita nggak takut. Saudara pernah mendengar ya? Ada, saya lupa, penyanyi terkenal di luar negeri. Dia meninggal gara-gara ketakutan. Padahal uangnya banyak, ya kan? Tenar dan diakui di masyarakat. Tapi meninggal, bunuh diri. Ada satu lagi pemimpin, saya salah, pemimpin orang luar negeri juga. Dia selalu mengkonsumsi obat ketenangan. Karena apa? Selalu didiasi dengan rasa takut, khawatir dan cemas. Padahal dia orang kaya. Makanya kita kadang berpikir bahwa belum tentu kita yang tidak punya uang ini, ada sini yang punya uang, dia nanti langsung pinjam gitu ya. Kita yang tidak punya uang ini, sukacita kita lebih dengan mereka yang banyak uang. Kita nggak tahu terkadang banyak cicilan di situ, ya kan? Kita tidak tahu banyak home credit di situ. Kita tidak tahu banyak di situ online pinjam gitu ya. Yang dikejar terus, teleponan terus, jangan nomor baru terus. Tapi di sini nggak ada, hanya meninggal ya. Ada lagi yang paling ngeri. Tidak ada kemerdekaan tanpa Roh Kudus. Coba baca sama-sama Korintus 3:17. Ayat ini aja nampak kan? Nampak. 1, 2, 3 ya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana pun ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hampir 40 menit, saya 30 menit saya berbang sudah 5 kali sudah berbaca ayat kita. Ini ayat pertama tadi. Maksudnya apa, saudara? Ketika kita tidak memiliki Roh, kita merasa dijajah, kita merasa tertindas, kita merasa mengalami penderitaan. Kenapa? Belum dilepaskan, belum dibebaskan oleh Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Kudus pasti sukacita, pasti memiliki kelegaan, pasti memiliki damai sejahtera, pasti memiliki ketenangan jiwa. Dan dia mengatakan, "Thank you Jesus." Meskipun dalam ketekanan, dalam masalah, dia mampu mengatakan, "Thank you Lord." Dia mampu mengatakan, "Haleluya." Apapun yang dialami, dia katakan, "Tuhan baik." Itu yang orang memiliki Roh. Mau apapun yang terjadi dalam jiwa saudara, pastikan katakan Tuhan itu baik. Apapun itu, katakan Tuhan baik. Disitulah saudara sedang memposisikan Roh Kudus di posisi tertinggi dalam jiwa saudara. Kan itu yang dikatakan selalu saya bilang Bapak saudara. Itu dikatakan oleh Yohanes, biarlah engkau lebih besar, aku lebih kecil. Kita harus mau diatur oleh Roh Kudus, Bapak Ibu saudara. Next slide. Ya. Kesalahan pahaman yang serius, ini dia. Kesalahan pahaman yang serius apa? Baca Jumat boleh nampak. Ada sebuah kesalahan yang diperbuat banyak orang. Mereka berusaha mempelajari pelajaran. memahami pelajaran dan kuasa Roh Kudus tanpa lebih dulu mengenalnya sebagai sebuah pribadi. Thank you. Saya mau katakan gini, kesalahan yang paling fatal adalah ketika banyak orang Kristen lebih fokus kepada kuasa Roh Kudus, lebih fokus kepada manifestasi Roh Kudus daripada mengenal Roh Kudus lagi. Ulangi sekali lagi ya, banyak orang Kristen sekarang lebih fokus kepada kuasanya, lebih fokus kepada manifestasinya tanpa mengenalnya lebih dalam. Zaman sekarang canggih Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan ini pola pikir aja. Ya, hamba Tuhan dikatakan hebat ketika bisa tumbang-tumbang. Kan gitu, ya kan? Oh, mari datang yang ke depan, ya kan? Didoakan. Tumbang, ya datang contoh gembala. Dalam nama Yesus didorong sampai tumbang, ya kan? Datang namanya didorong sampai tumbang kau. Kalau tumbang dia baru hebat. Oh, berarti hamba Tuhannya dipenuhi Roh Kudus. Kan gitu kan? Kalau nggak tumbang, biasa aja hamba Tuhannya. Nggak ada apa-apanya. Itu tren zaman sekarang. Hamba Tuhan dikatakan gokil, keren ketika bisa tumbang-tumbang. Sorry bos, aku nggak bisa menumbangkan. Aku setuju tumbang ketika tanpa ada sentuhan. Aku setuju tumbang ketika tidak ada reaksi. Contoh nih, saya bilang saya di dalam nama Yesus kamu tumbang itu cerah. Tapi kalau ditumbang-tumbangkan, saya pernah ditumbangkan pernah ditumbangkan. Bapak Ibu saudara, dipaksa tumbang. Saya nggak mau.
Saya bilang gini, tumbang itu saya tahan. Iya kan? Terus lucunya gini tahu saudara, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Karena saya nggak tumbang, saya keraskan hati saya. Kesalahan yang salah. Roh Kudus akan bekerja, nggak usah pakai sentuhan bisa. Tidak, bisa. Ada tuh hamba Tuhan yang dia angkat tangan aja nggak sentuh, tumbang. Ada tak? Dia bilang touch katanya, bukan dia sentuh, touch katanya, tumbang. Itu bedanya begini kan jaketnya sahabat ini tumbang, nggak sentuh. Jangan ditumbang-tumbangkan. Kesalahan Pak, artinya apa? Maksud saya di sini, terkadang kita terlalu bagus kepada kuasanya, bagus kepada manifestasinya. Tumbang nggak ya? Tumbang nggak ya? Tanpa mempelajari dia, mengenal dia. Makanya lagu kita bilang apa? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kan gitu kan? Jadi kita mau lebih dalam mengenal Tuhan daripada mempelajari semua. Kita mau lebih dalam mengenal Tuhan daripada mempelajari apapun. Dan kalau bisa, contohnya saya, kita lebih dalam mengenal Tuhan daripada pasangan hidup kita. Kalau kita lebih dalam mengenal Tuhan dari pasangan hidup kita, percayalah secara otomatis pasangan hidup kita mengenal kita lebih jauh lagi. Karena apa? Ada karakter Roh Kudus di sini, ada pribadi Roh Kudus di sini. Itu betul. Kan kita harus lebih mencintai Tuhan daripada istri kan? Lebih mencintai Tuhan daripada suami kan? Lebih mencintai Tuhan daripada anak kan? Tahu saudara bahwa kenapa ketika tahu saudara ini penting bagi kita. Kenapa kita terkadang ketika kita sudah semakin dekat melayani Tuhan, di situ semakin kuat goncangan kepada kita. Ingat baik, selalu saya bilang, dengarkan ini baik. Ketika engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin gencar, semakin kuat iblis akan menggoda kamu. Hati-hati kamu yang melayani di mimbar di antara ini. Semakin kamu setia melayani Tuhan, semakin kuat iblis akan menggoda kamu untuk jatuh. Semakin kuat iblis untuk membuat kamu supaya lemah. Semakin kuat iblis untuk membuat kamu supaya jatuh. Lewat keluarga, lewat pasangan hidup, lewat keuangan, lewat orang terdekat, buat apapun supaya kamu jatuh. Supaya langsung kamu memiliki pemikiran, enggak usah melayani, aku salah mereka. Enggak usah melayani. Aku disakiti. Enggak usah melayani. Gimana aku nggak terima aku? Apa lagi? Karena itu cara-cara iblis. Itu tipu muslihat iblis. Saya mau bilang, mau kamu nggak ditengok, mau kamu nggak dihargai, mau kamu diperhatikan, tetap layani Tuhan. Karena Tuhan melihatmu dari dalam lubuk hatimu. Amin. Jadi saya bilang sama Julman, saya hari kapan saya kasih tahu dia? Kapan saya cerita? Si Rabu ya. Saya tahu, saya ngerti pengeluaran bagi mati uang saya tahu. Percayalah, segala yang kamu lakukan Tuhan gantikan, saya bilang. Itu saya mau, karena saya pikir gini. Setiap orang yang dengan terus melayani itu yang saya selalu berdoa sama Tuhan, jangan sampai Tuhan berikan saya berkat, tapi buat saya jatuh. Saya nggak mau Tuhan kasih berkat, tapi saya jatuh apa? Tapi ketulusan saya melayani Tuhan, saya percaya hargai betul dan Dia akan balas, bukan lewat balasan manusia. Kalau Tuhan yang membalas, percaya. It's amazing. You believe it? It's magic. Percaya kan? Dan itu yang saya ngertikan. Ketulusan dalam melayani. Karena Roh Kudus yang membuat kita kuat. Kalau pakai logika, Bapak Ibu Saudara, aduh, saya tidak pernah memandang saudara banyak, saudara sedikit, mau saudara bagaimana? Saya terus memandang karena yang saya melayani bukan memandang manusia. Saya melayani bukan karena jumlah orang. Saya melayani karena saya percaya Roh Kudus ada bagi saya. Dan itu yang menguatkan saya. Kamu akan mampu mengatakan thank you Jesus. Kamu mengalami sesuatu hal yang tidak enak. Karena Roh Kudus. Sama bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi. Jika kita memandangnya lewat kedahsyatannya, lewat mujizatnya, apalagi Bapak Ibu Saudara, ya kemuliaannya, kemegahannya, kebijaksanaannya, pengetahuannya, kekudusannya, kita mempercayai Dia. Nah, saudara percaya nggak akan Roh Kudus dalam hidupnya? Nggak usah dulu saudara berpikir harus berbahasa roh, gitu loh, nggak perlu. Nanti dulu, Roh akan mengajari kamu berbahasa, tenang aja, karena kamu pasti terima itu. Roh akan mengajari kamu, kau usah takut. Ya, gimana aku belum bahasa roh? Jangan pikir dalam bahasa rohnya. Ketika kamu masih takut berdosa, masih ada Roh Kudus dalam dirimu. Ulang lagi. Ketika kamu takut berdosa, berarti masih ada Roh Kudus dalam dirimu.
Itu yang harus kamu pelihara. Tapi ketika kamu sudah nyaman dengan dosa, hati-hati bos, kamu dikuasai dari. Slide terakhir nomor 2. Oke, ini 2 kali lagi ya. Belum setengah jam, masih 10 menit. Tapi sudah ada lepas ya. Marilah kita melihat sekilas bagaimana beberapa ayat tentang gambar Roh Kudus ya. Roh Kudus itu memiliki pikiran, dia memiliki kehendak, dia memiliki emosi. Emosi itu apa? Kasih sukacita, damai, sejahtera itu adalah roh. Apalagi Bapak Saudara, dia menghibur. Makanya selalu kita bilang dia kalau Roh Kudus menghibur yang dalam keadaan duka. Apalagi dia berbicara, saudara pernah berbicara atau mendengar? Kayaknya Roh Kudus ngomong kepada saudara. Saya selalu mengalami itu. Saya selalu kayak dia ngomong, dia kamu harus lakukan ini, kamu harus berbuat ini. Dia ngomong dalam hati. Kan Roh Kudus ada dalam hati kan? Dia kayaknya terbesit dalam diri kita. Jadi kita melakukan itu. Saudara alami itu pelan-pelan kamu akan mendengar Roh Kudus berbicara. Ini istilahnya apa? Peka terhadap Roh. Nanti kita pasti di situ. Tapi dia ini biarlah Anda dan saya peka terhadap Roh. Bagaimana kita peka mendengar suaranya? Itu yang dialami oleh raja-raja. Daud, ya kan? Dia tanya Tuhan tuh, Tuhan apakah aku maju? Paulus kan dengar tuh. Paulus bilang apa? Oleh dorongan Roh Kudus, aku tidak jadi ke Asia karena Roh Kudus yang ngomong. Artinya apa? Dia mendengar Roh Kudus. Nanti kita belajar soal peka terhadap Roh ya. Selanjutnya apa lagi? Dia dapat dihina. Hati-hati jangan seperti kita menghina Roh Kudus. Dan dia dapat ditentang. Kan saudara pernah menentangnya? Pernah, saya juga orang. Sudah tahu kita jangan lakukan kadang, tapi udahlah, udahlah gitu-gitu ya. Karena lebih kuat daging daripada roh. Slide terakhir, Bapak Ibu Saudara, terakhir. Sebagai gereja kita memilih untuk memandangnya di dalam porsi suatu keberadaan yang kudus daripada Dia yang paling kudus. Biarlah Roh Kudus menjadi sahabat terbaik kita. Namun kita telah membawa keterlibatannya dalam hidup kita. Kebencian yang menyedihkan dan terkadang kekurang hati-hatian kita menolak persahabatan itu yang membuat kita terpisah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, biarlah karya Roh Kudus terus mendominan dalam hidup kita. Karya Roh Kudus terus saudara rasakan dan saudara pelihara itu dalam hidupmu supaya engkau mengerti apa yang menjadi tindakan kamu, perbuatan kamu yang akan kamu lakukan dalam kehidupan kita. Dia akan membimbing langkah kita, dia akan mengajari kita untuk hidup dalam rohnya Allah, kebenaran Allah. Bilang sama kiri kanannya, hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan, kita berdoa. Jangan boleh cari saya pulang ya. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup. Ya, betul. Rohmu yang hidup
semua Tuhan, lewat firman-Mu yang telah kami sampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih buat persembahan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kita berlalu balas. Semoga kita undang Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi garam bagi semua orang. Kita akan berikan persembahan. Dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas Tuhan yang Bapa yang berkata Bapa kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kita berdoa menjadi yang terbaik bagi kami. Bapa yang baik, kita akan berikan persembahan. Kiranya Tuhan Roh berkarya segala pencahayaan. Inilah doa kami, haleluya. Amin. Perkenalan kepadanya, tapi yang lain kenal
ya tadi ya? Sahri. Hai Sari. Sahri. Sekarang kuliah di Unimed. Nah, oke, silakan duduk Sahri. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini Sahri Saragi ini dibawa oleh Paulus Agung. Mereka satu kampus, satu jurusan dan satu kelas. Satu tempat tidur. Hah? Untuk pacar. Satu tempat tidur. Satu kok? Enggak ya? Oke baik. Nah, selamat untuk Paulus, kita membawa jiwa baru kepada Tuhan. Selamat datang juga buat Sahri, Tuhan memberkati perkuliahannya dan segala kebutuhannya. Baik, ada lagi pengumuman tambahan pada malam? Iya. Nah, lebih baik itu saja pengumuman kita pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tanyakan pujian kita, kiranya Engkau memberkati aku, melimpah-limpah pada berkas seleraku. Thank
Engkau kiranya yang membukakan pintu berkat bagi mereka. Anak-anak Engkau memberkati, mereka yang bersekolah, mereka yang berstudi, mereka yang kuliah, Tuhan yang memberkati. Engkau memberkati kami seluruhnya dalam ruangan ini, tidak satu pun dari kami yang terlewati, Tuhan. Engkau memberkati saudari kami Sahri Saragi yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan kami. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati perkuliahannya di UNEMA, Engkau memberikan kebijaksanaan dan mencukupkan semua kebutuhannya, bahkan keluarganya yang ada di kampung, yang ada di Sidamanik, Engkau juga yang memberkati. Terpujilah. Berkati juga Paulus yang sudah membawa jiwa kepada Tuhan. Kiranya Engkau pakai anak ini semakin berkat. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan pada hari ini. Tambahkan nikmat-Mu, tambahkan karunia-Mu, tambahkan urapan-Mu atas kehidupan mereka, sehingga mereka membawa hidup masa muda mereka untuk